Istana Pulau Es, Jilid 1, Bagian 1. Kebiasaan lama, atau tradisi yang dilanggar, akan menimbulkan kutuk dan malapetaka bagi si pelanggar. Demikian pendapat kuno, padahal hakikatnya, semua itu tergantung daripada kepercayaan. Bagi yang percaya, mungkin saja pelanggaran akan dihubungkan dengan sebab terjadinya suatu halangan. Sebaliknya, bagi yang tidak percaya, juga tidak apa-apa. Dan andai kata terjadi suatu halangan, hal ini dianggap terpisah, dan tidak ada hubungannya dengan pelanggaran tradisi. Betapapun juga, apa yang terjadi di Khitan, yang menimpa kerajaan Khitan, oleh semua rakyatnya dianggap sebagai kutuk para dewata. Karena dosa besar yang telah dilakukan oleh sang ratu mereka, kerajaan Khitan mengalami kemerosotan hebat sekali. Kerajaan dilanda musim dingin yang hebat dan amat lama. Hasil buruan amat kurang, hasil cocok tanam buruk, penyakit menular, dan wabah yang aneh-aneh menimpa rakyat Khitan. Semua ini diperburuk dengan bentrokan-bentrokan yang timbul di antara para bangsawan yang memperebutkan kedudukan. Di antara rakyat sendiri yang keadaannya amat miskin, dan perselisihan dengan suku bangsa lain karena memperebutkan air dengan daerah subur. Semua ini adalah kutukan dewa. Demikian anggapan kaum tua di Khitan. Terkutuk oleh dewa, karena pelanggaran hebat yang dilakukan oleh sang Ratu Yalina. Yaitu Ibunda Raja Talibu, yang sekarang menjadi Raja Khitan. Di dalam cerita Mutiara Hitam, telah diceritakan betapa Ratu Yalina itu diam-diam menjadi istri pendekar sakti suling emas. Bahkan secara rahasia pula, telah melahirkan 2 orang bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Menurut kebiasaan lama bangsa itu, bayi kembar laki perempuan setelah dewasa harus dikawinkan. Akan tetapi Ratu Yalina kembali melanggar, tidak menjodohkan kedua anaknya. Yang laki-laki, yaitu Raja Talibu sekarang ini, dijodohkan dengan Putri Mimi, Putri Panglima Khitan. Sedangkan anaknya yang perempuan, yaitu Kam Kuilan, atau terkenal di dunia Kang Ou sebagai pendekar sakti mutiara hitam, menikah dengan Tang Haulem, murid Bu Teklojin. Kini suami istri itu malah meninggalkan Khitan, dan merantau entah kemana. Nah, semenjak Ratu Yalina bersama suaminya, si pendekar suling emas, pergi pula meninggalkan Khitan atas kehendak suling emas untuk bertapa di puncak-puncak pegunungan Gobi, maka mulailah tampak hari-hari buruk menimpa kerajaan Khitan. Hal ini bukan sekali-kali karena rajanya, yaitu Raja Talibu, kurang memperhatikan kerajaannya, atau berlaku lalim terhadap rakyatnya. Sama sekali tidak. Raja Talibu agaknya mewarisi watak ayahnya, si pendekar sakti suling emas. Hatinya tidak keras seperti watak ibunya. Dia tenang dan sabar, mencinta rakyatnya, dan memerintah dengan keadilan. Akan tetapi, sepandai-pandainya seorang raja, dia hanya seorang manusia juga. Dan apakah kekuasaan seorang manusia yang dapat dilakukan oleh seorang Raja Talibu terhadap bencana-bencana alam berupa musim dingin panjang, disusul musim kering yang menghabiskan air, serta tanah yang tidak berhasil menjadi subur? Apakah yang dapat ia lakukan terhadap ketamakan dan nafsu para bangsawan yang saling bermusuhan? Dia hanya dapat menggunakan kekuasaannya untuk meredakan keadaan, untuk mengadili segala perkara dengan bijaksana. Namun, tidak berdaya menahan lajunya kemunduran kerajaannya. Raja Talibu dengan istrinya, Putri Mimi yang cantik jelita, hanya mempunyai seorang anak perempuan mungil dan cantik jelita seperti ibunya. Lincah, nakal, dan penuh keberanian seperti watak neneknya. Anak ini diberi nama Putri Maya, dan pada waktu itu telah berusia 10 tahun. Karena ayah bundanya adalah keturunan pendekar-pendekar yang berilmu tinggi, biarpun dia seorang putri raja, semenjak kecil Maya suka sekali dengan ilmu silat. Raja Talibu sebagai putra pendekar suling emas dan Ratu Yalina yang juga memiliki ilmu silat luar biasa, tentu saja tidak melarang putrinya belajar ilmu silat. Sebaliknya, ia sendiri malah menggembleng putrinya itu dengan ilmu silat tinggi, sehingga Putri Maya menjadi seorang anak perempuan yang gagah berani. Ia suka pergi berburu sejak kecil. Malah, dia mempunyai pasukan pengawal sendiri yang menemaninya pergi berburu binatang buas. Biarpun usianya baru 10 tahun, Putri Maya berani menghadapi seekor beruang seorang diri saja.
merobohkan binatang itu dengan anak panah, atau dengan sebatang tombak panjang. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Maya sudah tampak berkeliaran di dalam hutan di sebelah barat kota Raja Hitan. Seperti biasa, kalau dia sedang berburu binatang di dalam hutan, dia berpakaian pria yang ringkas, sehingga memudahkannya untuk bergerak di dalam hutan-hutan liar itu. Apalagi jika bertemu binatang dan melakukan pengejaran, atau pertempuran dengan binatang buas. Dan seperti biasa pula, pada pagi hari itu juga, Maya jauh meninggalkan para pengawalnya. Hal yang selalu membuat para pengawal menjadi khawatir dan diam-diam merasa jengkel. Namun tidak pernah mereka mengeluh, karena sesungguhnya para pengawal, seperti hampir semua orang di Hitan, amat sayang kepada putri yang cantik jelita ini. Kesayangan semua orang inilah yang membuat Maya memiliki watak manja, dan selalu ingin dipenuhi permintaannya. Selagi ia menyelinap di antara pohon-pohon, mengintai dan mencari binatang buruan, tiba-tiba ia dikejutkan derap kaki kuda. Hampir saja ia membentak marah, karena disangkanya itu derap kaki kuda para pengawalnya. Ia marah karena suara berisik tentu saja mengganggunya, membikin takut binatang-binatang hutan yang tentu akan lari dan bersembunyi. Akan tetapi, kemarahannya berubah menjadi keheranan. Ia cepat bersembunyi di balik pohon ketika melihat bahwa yang datang bukanlah pasukan pengawalnya, melainkan pasukan pilihan ayahnya yang mengangkut perlengkapan perang. Setelah pasukan itu lewat dan menghilang ke jurusan barat, Maya masih berdiri di tempat persembunyiannya sambil termenung heran memikirkan hal itu. Ayahnya telah beberapa hari pergi meninggalkan istana. Dan menurut ibunya, ayahnya sedang menyelidiki keadaan di perbatasan barat, karena ada kabar bahwa bangsa Yuchen sedang bergerak di sana. Ada tanda-tanda bahwa bangsa itu mempunyai niat tidak baik terhadap kerajaan Hitan dan daerahnya. Akan tetapi, mengapa ayahnya belum kembali, dan sekarang malah pasukan ayahnya mengirim perbekalan perang? Apakah akan terjadi perang dengan bangsa Yuchen? Ia harus pulang dan bertanya kepada ibunya. Hilanglah nafsunya untuk berburu lagi. Dia lalu berlari kembali menjumpai para pengawalnya, memerintahkan mereka untuk pulang ke kota raja. Setelah tiba di istana, Maya bergegas lari memasuki kamar ibunya. Betapa kagetnya ketika ia menyaksikan ibunya sedang duduk termenung dengan muka muram dan mata merah bekas menangis. Juga tadi ia melihat bahwa para tentara telah bersiap-siap melakukan penjagaan di kota raja. Apakah yang terjadi? Maya menubruk ibunya. Ibunda, apakah yang terjadi? Mengapa pasukan ayah membawa perlengkapan perang? Mengapa pasukan-pasukan menjaga kota raja? Mengapa ibu berduka dan menangis? Putri Mimi memeluk dan mencium muka anaknya, kemudian berkata perlahan. Kutukan dewa menimpa kita. Ah, aku pun ikut berdosa dan engkau. Anakku, semoga para dewa melindungimu, dan tidak menimpakan kemarahannya kepadamu. Engkau tidak berdosa. Putri itu tak dapat menahan keluarnya air mata. Ibu, ada apakah? Maya yang berhati keras dan tabah itu mendesak ibunya. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh kemarahan, karena ia ingin tahu siapa yang menyebabkan ibunya berduka. Biar dewa sekalipun, akan dilawannya kalau dewa membuat ibunya berduka. Putri Mimi yang cantik jelita itu menghela napas. Wajahnya yang berkulit halus dan biasanya berwarna kemerahan, kini pucat, dan alisnya berkerut tanda bahwa hatinya diliputi kegelisahan. Seharusnya ayahmu menikah dengan mutiara hitam. Hal ini sudah dikehendaki para dewa semenjak mereka berdua belum lahir. Akan tetapi, nenekmu menghendaki lain. Ayahmu dikawinkan dengan orang lain. Tentu saja dewa menjadi marah, dan sekaranglah tiba kutukannya menimpa keluarga kita. Kembali putri ini menangis. Ibu, kutukan apakah itu? Apa yang terjadi? Semenjak nenekmu, Ratu Yalina, meninggalkan Hitan bersama kakekmu, negara kita selalu dirundung kemalangan. Bencana alam dan perselisihan antara bangsawan mengakibatkan penderitaan. Namun semua itu masih belum seberapa, masih dapat diatasi oleh kebijaksanaan ayahmu. Akan tetapi sekarang, beberapa orang bangsawan memberontak dan bersekutu dengan suku bangsa Yuchen. Ada yang menyeberang kepada suku bangsa Mongol dan Manchu. Ada pula yang bersekutu dengan kerajaan Sung, dan kini mereka itu mengepung kita.
Ayahmu sendiri berusaha menginsyafkan mereka dan mengajak damai bangsa Yuchen, namun agaknya sia-sia belaka. Maka jalan satu-satunya hanyalah mempertahankan negara Khitan. Muka Maya menjadi merah, kedua tangannya dikepalkan. Mengapa berduka, Ibu? Kalau musuh datang, kita lawan. Melihat sikap putrinya, di dalam tangisnya Putri Mimi tersenyum dan merangkulnya. Engkau mewarisi sifat-sifat nenek dan kakekmu, akan tetapi, musuh terlalu banyak dan terlalu kuat. Betapapun juga, benar katamu, anakku, kita akan melawan. Hati ratu ini dibesarkan oleh sikap putrinya. Ia tidak tahu bahwa pada waktu itu, bangsa Mongol sudah menjadi bangsa yang amat kuat. Bangsa ini mulai mengembangkan sayapnya, dan bagaikan gelombang besar datang menelan segala sesuatu yang merintang di depannya. Benar seperti yang dikatakan Putri Mimi kepada anaknya. Raja Khitan memang sedang berusaha keras untuk menghindarkan perang. Pelbagai usaha dilakukannya, akan tetapi para bangsawan Khitan yang memberontak itu tidak mau mendengar. Dan bangsa Yuchen yang bergerak dari barat itu pun tidak mau diajak damai. Melihat keadaan yang amat mendesak, bahwa perang takkan dapat dihindarkan, Raja Khitan mengadakan rapat pertemuan dengan para panglima. Jalan sudah buntu, kita adalah bangsa yang besar dan biarpun selama ini kita mengalami nasib malang, namun semangat kita tak pernah padam. Kalau memang mereka menghendaki perang, apa boleh buat, kita terpaksa mengadakan perlawanan. Hanya aku menyesal sekali akan kebodohan bangsa Yuchen, terutama para bangsawan Khitan yang memberontak. Tidakkah mereka melihat datangnya bahaya hebat yang akan melanda kita semua? Bangsa Mongol jelas sekali memperlihatkan sikap hendak merajai seluruh daratan. Biarlah, kita akan mengadakan perlawanan. Raja ini lalu mengutus pengawal untuk mendatangkan bala bantuan dari kota raja, membawa perlengkapan perang. Dan diam-diam, ia pun menulis sepucuk surat kepada istrinya. Bahaya besar mengancam kemusnahan kerajaan kita, istriku. Akan tetapi kalau memang para dewa menghendaki demikian, biarlah aku musnah bersama kerajaanku. Aku akan mempertahankan kerajaan yang diberikan oleh leluhur kepadaku itu dengan jiwa ragaku. Akan tetapi engkau istriku, dan putri kita Maya, jangan ikut menjadi korban. Bawalah putri kita itu ke pegunungan Gobi. Carilah ayah bundaku yang bertapa di sana, minta perlindungan. Demikian antara lain isi surat raja ini kepada istrinya. Dan surat inilah yang membuat Putri Mimi menangis. Penuh cinta kasih dan keharuan kepada suaminya yang begitu gagah perkasa. Sehingga dalam menghadapi bahaya besar, tidak menyuruh dia pergi mencari pertolongan, melainkan menyuruh dia dan anaknya pergi menyelamatkan diri. Dan dengan sifat penuh kejantanan, menghadapi bahaya seorang diri. Aduh, suamiku tercinta, demikian Putri Mimi mengeluh. Lupakah engkau bahwa aku pun anak dan keturunan Panglima Khitan yang setiap saat siap dan rela mempertaruhkan nyawa untuk membela negara? Tidak, aku pun akan menjaga kerajaan dan merupakan benteng pertahanan terakhir. Kalau kerajaan runtuh, bukan hanya engkau, aku pun harus ikut runtuh pula. Biarlah anak kita yang akan kuusahakan agar menyingkir dan menyelamatkan diri. Diam-diam Putri Mimi pun sudah mempunyai rencana. Dan menantilah dia akan perkembangan dengan hati gelisah namun tetap bersikap tenang. Perang tak dapat dihindarkan lagi. Pasukan-pasukan penjaga di garis terdepan sudah mulai bentrok dengan pasukan-pasukan musuh. Dalam keadaan seperti itu, seorang panglima tua Khitan menghadap Raja Talibu dan berkata, "Pihak musuh amat kuat, apalagi hamba mendapat laporan dari para penyelidik bahwa dari utara, bala tentara yang besar dari Mongol telah bergerak datang. Keadaan amat terdesak. Mengapa sejak dahulu Paduka tidak mengirim utusan ke Gobisan mohon bantuan ayah bunda Paduka?" Raja Talibu menggeleng kepalanya dengan sikap tegas. "Paman Panglima, kalau aku melakukan hal itu, aku akan menjadi manusia tak berguna selama hidupku. Aku menerima kerajaan dari ayah bundaku, apakah hanya untuk dinikmati saja? Apakah aku harus bersikap seperti seorang anak kecil yang menerima benda mainan dari orang tua, kemudian kalau benda itu menjadi rusak, lalu kusuruh betulkan orang tuaku? Tidak, Paman, itu bukan sikap seorang pahlawan. Diserahi kerajaan bukan semata untuk menikmatinya dan bersenang-senang, melainkan diikuti pula dengan tanggung jawab.
Orang tuaku telah mengundurkan diri bertapa, tidak mengecap kesenangan sedikit pun dari kerajaan. Kini kerajaan terancam, masa mereka yang harus susah payah pula? Biarpun ayah bundaku merupakan orang-orang sakti yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi apakah artinya dua orang saja menghadapi gelombang barisan Yuchen dan Mongol yang puluhan bahkan ratusan laksa orang jumlahnya? Kita lawan sendiri, dan persoalannya hanyalah hidup atau mati. Dan urusan itu bukanlah wewenang kita untuk menentukan. Panglima tua itu kagum mendengar pendirian rajanya, dan bangkitlah semangatnya. Ketika Panglima ini menyampaikan pendapat raja itu kepada para perwira dan prajurit, mereka pun bersorak. Menyatakan hendak mempertahankan negara sampai dengan napas terakhir. Perang terjadi di perbatasan barat dengan dahsyatnya. Kekuatan kedua pihak berimbang, sehingga banyaklah korban yang jatuh di kedua pihak. Sementara itu, barisan Mongol sudah datang makin dekat setelah perang berlangsung selama 3 hari. Dan sepak terjang barisan Mongol yang menyerbu ke selatan itu amatlah ganas, seperti segerombolan harimau kelaparan. Mendengar laporan ini, kecutlah hati Raja Talibu. Betapa bodohnya mereka. Bangsa Khitan dan Yuchen tidak melihat datangnya bahaya dan berperang sendiri satu kepada yang lain. Maka berangkatlah raja ini ke medan perang. Membawa gendewanya, naik ke atas kereta perang dengan pakaian perang yang membuatnya nampak gagah perkasa. Untuk dapat membawa kereta perangnya ke tengah medan pertempuran, raja ini harus merobohkan banyak musuh. Bahkan kusirnya sudah beberapa kali diganti karena roboh binasa. Dengan gendewanya, Raja Talibu mengamuk sehingga akhirnya kereta perangnya dapat tiba di tengah medan laga, di tempat yang amat tinggi. Raja Talibu lalu meloncat di atas kereta perangnya. Gendewa di tangan kiri. Topi perangnya sudah terlepas dalam pertandingan ketika ia menuju ke tempat itu, sehingga rambutnya terurai ke pundak, nampak gagah perkasa. Kemudian terdengar suaranya mengguntur seperti auman singa di padang pasir. Wahai seluruh bangsa Yuchen dan Khitan, dengarlah kata-kataku. Kita dibikin buta oleh perang, oleh nafsu mencari kemenangan, sehingga tidak peduli akan kedatangan gelombang bangsa Mongol yang akan menghancurkan kita bersama. Apakah tidak lebih baik kita bersatu sebagai dua orang saudara untuk melawan bangsa Mongol? Daripada kita seperti dua ekor anjing memperebutkan tulang, tidak tahu bahwa serombongan serigala sudah datang hendak menghancurkan kita setelah kita kehabisan tenaga saling berperang sendiri. Pikirlah, dan cepat mengambil keputusan. Mereka sudah dekat sekali. Suara Raja Talibu ini amat nyaring dan seketika perang dihentikan. Para pimpinan Yuchen menjadi ragu-ragu. Memang para penyelidik mereka pun melaporkan akan datangnya gelombang dahsyat bangsa Mongol. Akan tetapi karena mereka menghadapi bangsa Khitan yang sudah berada di depan hidung, tentu saja mereka tidak dapat lagi mencegah terjadinya perang dengan bangsa Khitan. Akan tetapi sekarang Raja Khitan yang gagah perkasa itu bicara sendiri, dan ucapannya amat cocok dengan isi hati mereka. Raja Yuchen dan pimpinannya lalu berunding dan minta waktu sehari untuk mengambil keputusan. Sementara itu, perang itu dihentikan dulu. Namun keraguan orang-orang Yuchen ini mendatangkan bencana hebat. Karena malam hari itu, secara tidak terduga-duga sekali, barisan Mongol sudah datang menyerbu dengan kekuatan besar. Perang hebat terjadi, dan biarpun belum diadakan persetujuan, bangsa Khitan dan Yuchen berjuang bahu-membahu untuk melawan barisan Mongol. Perang mati-matian itu berlangsung sampai 2 hari 2 malam. Akan tetapi karena jumlah barisan Mongol lebih besar, dan juga anggota tentara mereka lebih kuat, biarpun pihak Mongol kehilangan banyak tentara, akhirnya barisan Khitan dan Yuchen dapat terbasmi. Dan hanya sedikit yang dapat melarikan diri, atau takluk setelah raja dan panglima-panglima mereka gugur. Raja Talibu sendiri gugur setelah tubuhnya penuh luka dan tak dapat bergerak lagi. Raja ini tewas sebagai seorang gagah perkasa. Tangannya masih memegang pedang dan tubuhnya penuh luka, mandi darahnya sendiri. Kematian tidak dapat terhindar dari setiap orang manusia. Namun banyak macam kematian yang bisa dipandang oleh mata, dan dipertimbangkan oleh pikiran manusia berdasarkan kebudayaan manusia. Kematian Raja Talibu merupakan sebuah di antara kematian yang terhormat. Kematian seorang jantan, dan tidaklah mengecewakan dia sebagai seorang Raja Khitan.
terutama sebagai putra seorang pendekar besar seperti Suling Emas dan seorang ratu besar seperti Ratu Yelena. Andai kata ayah bunda ini melihat kematian putranya, agaknya kedukaan mereka akan terhibur oleh kebanggaan. Sebagian para prajurit Khitan yang melarikan diri berhasil kembali ke kota raja. Dan gegerlah kota raja ketika mendengar berita tentang kehancuran pasukan Khitan dan gugurnya raja bersama para panglima. Juga tentang bahaya penyerbuan bangsa Mongol yang sewaktu-waktu pasti akan tiba. Berita kematian Raja Talibu ini diterima oleh Ratu Mimi dengan muka pucat. Akan tetapi dengan tenang sekali, ratu ini menahan tangisnya di depan para panglima dan menyatakan bahwa dia akan memimpin sendiri pertahanan kota raja. Bujukan para panglima agar supaya ratu ini suka pergi mengungsi diterima dengan kemarahan. Kalau aku melarikan diri, mana aku patut menjadi ratu dari suamiku? Raja gagah perkasa yang telah mengorbankan nyawanya untuk Khitan. Tidak, aku akan mempertahankan kerajaan. Kalau perlu dengan tenagaku sendiri, yang tidak berani, boleh saja pergi meninggalkan Khitan. Maka gemparlah kota raja. Sebagian ada yang melarikan diri sehingga akhirnya tinggal Ratu Mimi dengan pasukan-pasukan yang setia. Kemudian ratu ini mengumpulkan sepasukan pengawal, yaitu pengawal Putri Maya, dan menyuruh mereka membawa Maya melarikan diri dan mencari kakek nenek putri itu di pegunungan Gobi. Putri Maya menangis dan berkeras tidak mau meninggalkan ibunya. Akhirnya ibunya yang biasanya memanjakannya itu membentak, "Maya, dengarlah baik-baik. Engkau adalah keturunan Suling Emas, keturunan Ratu Yelena, keturunan Raja Talibu yang gagah perkasa. Patutkah dalam saat seperti ini engkau menangis? Aku tidak mau meninggalkan ibu. Aku pun akan membantu ibu menghadapi musuh untuk membalas kematian ayah." "Bodoh, kalau kau tinggal di sini, engkau pun akan mati." "Aku tidak takut mati." Ratu Mimi menahan tangisnya dan merangkul putrinya, menciumi sambil berkata, "Itulah soalnya, anakku. Engkau tidak boleh mati. Kalau engkau mengorbankan nyawa di sini, siapakah kelak yang membalaskan kematian ayahmu dan ibumu? Engkau masih kecil, tenagamu belum ada artinya untuk menghadapi musuh. Engkau pergilah kepada kakek dan nenekmu. Pelajari ilmu baik-baik, dan kelak engkau akan mengangkat nama ayah bundamu. Pergilah, anakku, dan doa ibumu selalu menyertaimu." Ucapan ini membuat Maya tak dapat membantah lagi. Biarpun dia masih kecil, namun ia cerdik dan tabah. Dengan tangis memilukan ia merangkul dan menciumi ibunya, kemudian lari keluar dan ikut bersama pasukan pengawal yang akan mengantarnya ke Gobisan. Setelah putrinya pergi, barulah Ratu Mimi menangis terseduh-seduh. Bukan karena takut menghadapi bahaya yang mengancam dirinya, melainkan berduka karena perpisahan dengan putri tunggalnya yang amat dicintanya. 3 hari kemudian, kota Raja Khitan direbut pasukan Mongol. Seperti juga suaminya, Ratu Mimi berjuang dengan gigih mempertahankan kota raja bersama para panglima dan pasukan yang setia. Akan tetapi pihak musuh jauh lebih kuat, sehingga akhirnya Ratu Mimi pun roboh dan gugur tak beda dengan suaminya. Tangannya masih memegang pedang dan surat suaminya. Dan ia tewas dengan mulut tersenyum, karena pada saat terakhir, ia melihat suaminya tercinta meraih dan menyambutnya penuh kasih sayang. Pasukan Mongol membasmi Khitan, merampas wanita-wanita dan membunuh pria-pria muda, merampas harta benda dan membakar rumah-rumah, termasuk istana yang telah dirampas habis-habisan. Gegerlah Khitan, dan bagi bangsa Khitan, hari itu merupakan hari kiamat dan berakhirnya kerajaan Khitan yang selama ini kokoh kuat. Benarkah ini merupakan kutukan dewa? Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anak kembar Ratu Yelena yang seharusnya menurut kebiasaan dan kepercayaan lama harus menjadi suami istri, akan tetapi telah dilanggar dan mereka berdua itu menikah dengan orang lain? Entahlah, dan mungkin benar demikian bagi yang percaya. Malapetaka hebat yang menimpa kerajaan Khitan itu tidak diketahui, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Maya, yang telah melarikan diri dikawal sepasukan pengawal terdiri dari 15 orang pengawal pilihan. Pasukan ini dipimpin oleh seorang panglima pengawal bernama Butan, seorang panglima muda yang tinggi besar dan berwatak bengis. 15 orang pengawal ini kelihatannya melaksanakan tugasnya dengan taat, membawa keluar Maya dari kota raja yang terancam bahaya.
Akan tetapi sesungguhnya, di dalam hati mereka terdapat perasaan tidak senang dan berduka. Betapa tidak, keluarga mereka semua ditinggalkan di kota raja. Semua keluarga itu membutuhkan perlindungan mereka. Akan tetapi mereka, 15 orang ini, tidak dapat melindungi keluarga mereka sendiri karena harus melarikan Maya. Dan mereka dapat membayangkan dengan hati perih, betapa malapetaka tentu menimpa keluarga mereka yang tidak ada pelindungnya. Duka dan sesal membuat mereka mulai mengomel sepanjang jalan, dan mulai memandang kepada Putri Maya dengan sinar mata benci. Dianggapnya putri inilah yang menjadi sebab celakanya. Kalau mereka tidak pergi mengawal putri ini, tentu mereka akan dapat menyelamatkan keluarga masing-masing dengan membawa mereka lari mengungsi. Malam pertama, ketika rombongan ini mengaso dan bersembunyi di dalam hutan, belum nampak perubahan. Hanya mereka itu bersungut-sungut mengelilingi api unggun dan tidak banyak cakap. Namun pemimpin mereka sudah merasa betapa anak buahnya tidak merasa puas. Hal ini dimengertinya baik-baik karena dia sendiri pun merasa tidak senang harus meninggalkan istrinya yang baru beberapa bulan dikawininya. Demikian pula malam kedua. Hanya kelihatan para anak buah pasukan itu gelisah dan mulai saling berbisik-bisik. Namun semua itu pun lewat tanpa sesuatu peristiwa, sehingga ketika pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gobisan yang amat jauh, hati Butan sudah agak lega. Akan tetapi, ketika pasukan ini mendengar berita dari orang-orang pelarian dari kota raja bahwa kota raja sudah diserbu musuh dan diduduki, bahwa kerajaan Khitan kini sudah hancur dan jatuh, meledaklah rasa ketidakpuasan para anak buah pasukan pengawal. Bahkan Butan sendiri mendengarkan cerita pengungsi itu dengan wajah pucat. Habis semua. Demikian antara lain pengungsi itu bercerita. Mereka itu datang seperti badai mengamuk. Pasukan kita yang mempertahankan bersama sang ratu digilas habis dan tewas semua. Istana dirampok dan diduduki, rumah rakyat dibakar, semua laki-laki dewasa dibunuh dan wanita-wanita dijadikan rebutan, diperkosa seperti segerombolan serigala kelaparan melihat domba. Banyak yang tewas karena diperkosa orang banyak di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah, di mana saja, sehingga jerit mereka memenuhi angkasa. Semua wanita, katamu? Butan bertanya, suaranya gemetar. Ya, semua, bahkan yang tua-tua juga, yang setengah kanak-kanak juga. Semua, tidak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Abis semua perempuan diperkosa, abis semua pria dibunuh. Yang tinggal hanya anak-anak kecil dan orang-orang tua yang berkeliaran dan kelaparan kehilangan keluarga. Ibuku, bagaimana? Tiba-tiba Maya menjerit. Orang yang bercerita itu menarik napas panjang dan menengadah ke langit. Sang ratu telah gugur. Akan tetapi, demi semua dewa, setiap orang Khitan yang masih hidup akan teringat betapa ratu itu tewas dengan senjata di tangan, dengan tubuh penuh luka, tewas sebagai seorang gagah perkasa. Hebat sekali, dan agaknya semangatlah yang memimpin semua perlawanan gigih. Ibu, Maya menjerit dan menangis sesenggukan, memanggil-manggil ibunya. Dia memem. Butan tiba-tiba menghardiknya, membuat Maya memandang dengan muka pucat karena kaget dan heran sekali. Mengapa Panglima itu mendadak berani membentaknya seperti itu? Semua pasukan memandang dengan senyum mengejek. Agaknya puas hati mereka melihat pemimpin mereka kini pun memperlihatkan kebencian kepada puteri, yang membuat mereka terpaksa meninggalkan keluarga mereka seperti sekumpulan domba ditinggalkan untuk menjadi mangsa serigala-serigala buas. Mengapa engkau menangis? Ditangisi pun tiada gunanya, ibumu telah mati, demikian pun istriku, ibuku, keluargaku. Dan Panglima ini lalu menangis. Biarpun tidak mengeluarkan suara, hanya mengeluarkan air mata yang menetes turun di kedua pipinya. Juga para anggota pasukan yang 14 orang banyaknya itu, semua kelihatan termangu-mangu penuh duka mengenangkan keluarga masing-masing yang tentu telah menjadi korban pula. Kita besok melakukan perjalanan, bukan ke Gobisan, akan tetapi membalas dendam kita, membakari rumah-rumah dusun yang sudah menjadi jajahan orang Mongol. Demikian kata Butan dengan wajah bengis. Anak buahnya bersorak gembira, biarpun mereka berduka, akan tetapi kini ada jalan untuk melampiaskan duka dan kemarahan mereka biarpun kepada dusun-dusun.
Hal itu berarti mereka akan dapat memperkosa wanita-wanita seperti istri-istri dan keluarga mereka diperkosa. Dapat membunuh orang-orang seperti keluarga mereka dibunuh. Dapat merampok seperti rumah mereka dirampok. Akan tetapi, aku harus kalian antarkan ke tempat pertapaan kakek dan nenekku di Gobisan. Maya berseru kaget dengan mata terbelalak. Butan tersenyum mengejek. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang mengharuskan aku. Engkau tidak boleh lagi memerintahku. Bahkan engkau harus tunduk dan menurut segala kehendakku. Para anak buahnya bersorak mengejek. Maya meloncat bangun, mengepal kedua tinjunya dan memandang marah. Akan tetapi, apa kalian hendak memberontak? Aku adalah Putri Maya, putri dari Raja dan Ratu Hitan. Engkau harus taat kepadaku. Hahaha, putri yang manis. Engkau akan kujadikan pengganti istriku. Setahun 2 tahun lagi engkau akan menjadi seorang wanita yang jelita, patut menjadi istriku. Bukankah begitu kawan-kawan, kata Butan yang terhimpit kedukaan sehingga berubah menjadi bengis dan kejam. Anak buahnya bersorak menyatakan setuju. Keparat, kau! Maya maju dan mengayun tangan hendak menamparkan muka Panglima itu. Akan tetapi biarpun sejak kecil dia sudah belajar ilmu silat, namun Butan bukan laki-laki sembarangan. Melainkan seorang panglima pengawal yang tentu saja memiliki kepandaian. Dia menangkis terus menangkap lengan kecil itu, memutar dan mendorong sehingga tubuh Maya terlempar dan roboh telentang. Terdengar suara ketawa para pasukan pengawal. Hahaha, engkau tidak boleh galak lagi, nona kecil, kata mereka. Maya meloncat bangun lagi, akan tetapi lengannya sudah disambar oleh Butan dan tangan panglima ini diayun. Plak 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 plak, kedua pipi Maya ditampari sampai menjadi merah dan terasa panas. Dengar kau, Maya, ketahuilah bahwa engkau bukanlah anak Raja dan Ratu Hitan. Engkau hanya diaku anak angkat. Biarpun kedua pipinya terasa panas dan sakit-sakit, tetapi hatinya lebih panas dan sakit lagi mendengar ucapan itu. Maya terbelalak kaget dan heran. Apa, kau bilang?